Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian penyembahan kami. Tuhan, kami nyanyikan ini bukan hanya sekedar dengan suara kami. Kami Tuhan mau masyurkan nama-Mu Tuhan, sebagai bukti penyerahan hidup kami kehadap-Mu Tuhan, sebagai bukti kedaulatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang mempunyai hidup kami serahkan kepadamu. Pujian penyembahan kami adalah permohonan kami, adalah pengagungan kami kepadamu Tuhan. Dan saatnya tiba kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, perkataan firman ini tidak sia-sia. Perkataan firman ini akan hidup menjadi perkataan yang hidup, menghidupi hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau Tuhan menerima setiap janji-janji-Mu. Dan kami mau yakin dan percaya ada pengharapan yang pasti dan jaminan yang pasti dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau duduk diam. Roh Kudus, berbicaralah, bukalah hati pikiran kami. Tuhan, biarlah Engkau lembutkan hati kami agar menerima benih ini tidak dengan hati yang keras, tetapi hati yang lembut. Kami mau Tuhan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Oh, pakai ini. Tes, ya. Kelihatan lebih bagus, kedengaran lebih bagus kayaknya. Ya, terima kasih. Ini dikasih praktek contoh istri yang baik ya. Apalagi di akhir zaman ini. Tuh. Lagi judul akhir zaman kita. Ya. Ya, kita masuk dalam bulan November, ya, di penghujung tahun. Sama temanya juga sudah di penghujung juga, yaitu tentang akhir zaman. Kalau kata tetangga kita, kiamat gitu kan. Nah, kalau udah dengar kata ini, langsung pikiran kita berputar kemana-mana dan pikir, wah ini akhir segalanya. Dan sampai kita merasa ketakutan. Tetapi ini sebaliknya, harusnya sebagai orang yang percaya, pada saat kita dengar kata ini, oh, ini adalah satu lagi janji Tuhan yang akan tergenapi. Dalam 2 Petrus 3 mengatakan bahwa, maksud saya Yudas 1 mengatakan bahwa kami menantikan rahmat Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita semua menantikan kehidupan yang kekal itu. Jadi harusnya mendengar kata akhir zaman merupakan satu pengharapan yang pasti buat kita. Ya, satu penggenapan lagi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan janjinya. Ada ribuan janji yang Tuhan tuliskan lewat firman Tuhan. Genapi. Sisanya 20% adalah tentang akhir zaman. Dan akhir zaman ini perlahan-lahan juga digenapi. Dan saatnya kita ada di penghujung daripada akhir zaman. Pak, berarti penghujung tinggal setahun lagi, 2 tahun lagi. Saya tidak tahu. Ya, banyak orang yang coba memprediksi kapankah kiamat itu, kapankah akhir zaman itu. Tapi dari tahun 66 Masehi, ada kaum namanya Eseni, kaum Yahudi Eseni sudah coba meramal. Pada saat malaikat Tuhan berkata kepada murid-muridnya, pada saat Yesus terangkat ke sorga, Yesus yang engkau lihat ini akan datang kembali, turun ke dunia. Nah, mulai dari situ orang-orang sudah bertanya-tanya kapan dan kapan dan kapan. Ya. Tetapi di tahun 66 Masehi, sejak saat itu orang sudah mulai meramal. Sampai tahun 2011 ada seorang, dan itu lewat beberapa ramalan, puluhan, belum lagi yang tidak tercatat. Baik 10 Masehi, ratusan Masehi, sampai ribuan. Tahun 2011 ada seorang yang bernama Harold Camping. Di tahun 2011 tanggal 21 Mei dibilang akan ada kiamat. Ternyata apa saudara-saudara? Salah. Ya, tidak terjadi. Lalu dia ngeles, dia bilang, oh nanti Oktober. Ini baru penghakiman kepada mental. Ya, penghakiman sesungguhnya tanggal 21 September 2011. Salah juga. Mundur lagi ya nanti di Desember. Jadi banyak orang yang coba prediksi. Tetap aja salah. Karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Dalam Tesalonika, dalam Petrus juga katakan hari Tuhan akan datang seperti pencuri. 2 Petrus 3 ayat 10. Tidak ada yang tahu
kapan harinya. Tetapi kita harus selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Dan akhir zaman merupakan topik yang menarik sejak dari dulu dibahas. Karena ini merupakan janji Tuhan yang terakhir dan juga kita melihat tanda-tandanya. Tanda-tanda itu sudah mulai nyata. Kita bisa mengetahui akhir zaman dari tanda-tandanya. Nah, akhir zaman berasal dari kata eskatos, artinya adalah akhir dari zaman. Peristiwa boleh dua kali di bumi, disertai dengan tanda-tanda kedatangannya. Jadi akhir zaman bagi kita, bagi umat Kristen adalah bukan kiamat, bukan akhir dari segalanya, tetapi adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah ini make it different, buat jadi berbeda. Kalau kaum sebelah bilang kiamat akhir dari segalanya. Kalau kita adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kan mindsetnya berbeda. Yang satu adalah pupus harapan karena akhir segalanya. Yang kita adalah adanya pengharapan. Adanya penggenapan janji Tuhan. Kalau kita melihat kiamat adalah kesudahan segala sesuatu atau akhir dari segalanya, ya sudah hilang semua. Tetapi kita anak-anak Tuhan melihat kiamat adalah sebagai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, dari sini sudah paham ya. Lalu, apa katanya? Dari mana kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali? Dari dua ayat ini dan bahkan berkali-kali dalam ayat-ayat yang lain. Tapi saya mencatat dua ayat ini. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Sudah tersedia tempat bagi kita. Aku akan datang kembali. I will come back. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 juga. Yesus ini, kata malaikat Tuhan, yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya. Jadi, sudah pasti Yesus akan datang kembali. Ya, dia pergi untuk kembali. Kayak satu lagu ya. Tapi nggak tahu kapan kembali karena bukan hanya anak yang tidak tahu, bukan hanya malaikat tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu selain Bapa. Kata firman Tuhan seperti itu. Ya. Lalu akhir zaman, untuk apa kita mengkhotbahkan akhir zaman? Bukan hanya tentang sejarah, bukan hanya tentang ilmu, tetapi akhir zaman harus menjadi satu kekuatan. Reminder, peringatan. Sekali lagi, akhir zaman bukan hanya tentang sejarah kronologis, tetapi akhir zaman harus menjadi peringatan buat kita. Agar kita kembali menjaga hidup kita. Udah tadi kata Dimas bilang, sudah mau Natal lagi. Kok nggak akhir zaman? Sudah mau Natal lagi, kok nggak akhir zaman? Ya, untuk memperingati bahwa kita anak-anak Tuhan harus selalu siap sedia. Masih ingat waktu itu Pastor Mutu ya mengatakan seperti anak-anak Tuhan, gadis bijaksana yang tetap menjaga pelitanya, tetap menyala. Minyak itu harus tetap tersedia. Karena pada saat suatu hari mempelai laki-laki akan datang, yaitu Kristus datang, apakah didapati kita sudah bersiap-siap atau kita malah terlena atau kita malah sudah menghilang. Karena di akhir zaman akan terjadi banyak pemurtatan. Kenapa kok bisa terjadi pemurtatan? Karena orang mungkin sudah ketakutan. Orang udah lupa Tuhan akan datang kembali. Atau bahkan orang-orang sudah lupa adanya Tuhan. Karena masalah yang besar. Ini kita hidup di dalam negara yang aman loh, tentram. Kita harus bersyukur. Bagaimana dengan kita kalau hidup di negara-negara yang sedang bertikai? Bagi mereka setiap hari adalah akhir zaman. Ya, akhir dari segalanya. Dan udah melakukan tanda-tanda akhir zaman. Seperti yang firman katakan, akan ada perang. Kabar-kabar perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya, kaum akan bangkit melawan genapi. Mari kita buka dalam Yudas 1 ayat 21, 17 sampai 21. Di sini sudah ada. Kita bisa melihat juga dari sini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu
oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Hidup kekal adalah pasti, satu kepastian buat kita yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi masalahnya bagaimana kita menjalani hari-hari demi hari sambil menunggu kehidupan kekal itu. Kita harus tetap pelihara. Apalagi ditambah, tanpa akhir zaman aja kita merasa kayaknya udah berat. Apalagi tambah dengan tanda-tanda akhir zaman akan menjadi berat dan berat. Bagaimana cara kita menanggulangi ini? Bagaimana cara kita kuat dengan penuh pengharapan? Kita tahu, oh ternyata firman sudah mengatakan, oh ribuan tahun sudah dikatakan seperti ini. Ya, bahkan dalam kitab Daniel, akhir zaman itu dari kitab Daniel, Yesaya kalau nggak salah, ya itu sudah disampaikan tentang akhir zaman. Yoel sudah disampaikan tentang kesudahan segala sesuatu, akhir zaman. Tetapi itu tetap relevan, tetap masih masuk dalam keadaan seperti ini. Dan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu yang kita baca, itu benar-benar kita alami, saudara-saudara. Nah, maka dari itu kita jangan berlama-lama di dalam ayat 17 sampai yang ke-19. Tetapi kita harus menjadi catatan kita bersama, yaitu dalam ayat ke-20 dan 21. Mari saudara-saudara kekasih, wake up, bangun. Kita yang selama ini tertidur iman kita yang selama ini sudah tidak lagi menghiraukan tentang Kristus. Mari bangun dirimu di atas dasar iman, bukan di atas dasar hartamu, bukan di atas dasar kekuatanmu, kepintaranmu, kepiawaianmu, tetapi harus dalam dasar iman. Segalanya bisa luluh, bisa Tuhan ambil, tetapi kalau kita bangun diri kita di atas dasar iman, itu yang paling kuat, batu karang yang teguh. Bangunlah dirimu di atas dasar paling suci, iman paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus artinya apa? Berdoa dengan penuh penyertaan dari Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Itu loh, doa dalam Roh Kudus. Artinya kita menyerahkan apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita. Dia kan penghibur, penolong kita. Dia kasih tahu, nih harusnya berdoa seperti ini. Ya. Jangan juga kita mengartikan berdoa dalam bahasa dalam Roh Kudus artinya harus bahasa roh. Ya, itu masing-masing. Ya, ada orang yang dikuatkan dengan karunia bahasa roh yang dia miliki, yang diberikan oleh Tuhan, tapi berdoa dalam Roh Kudus bukan berarti hanya bahasa roh saja, tetapi bisa berdoa dalam penyertaan Roh Kudus, bukan bisa, tapi pasti berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Dan peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Karena di akhir dunia ini dalam 2 Timotius 3 ya. Bagaimana sikap manusia di akhir zaman. Manusia tidak akan tahu lagi tentang mengasihi. Manusia udah saling mengejek. Manusia udah tidak lagi hormat sama orang tua. Manusia tidak lagi cinta sama Tuhan, tapi malah cinta dengan uang. Jadi di kehidupan kita di akhir zaman ini, tanda-tanda fisik yang kelihatan iya, tetapi ada tanda-tanda moral, sosial yang jadi bobrok, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus pelihara diri kita dalam kasih Allah. Kemajuan zaman, gadget itu bagus, saudara-saudara. Hal yang positif. Tetapi ada efek samping daripada gadget itu. Apakah kita masih benar-benar mengasihi orang? Ya, karena kita bisa komunikasi tanpa melihat muka, kita bisa komunikasi tanpa bisa merasakan bagaimana.
dengan dia, dengan orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, mari tetap kita pelihara kasih. Ya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, manusia-manusia yang menciptakan gadget, tetapi kita juga harus bijak dalam memakainya. Amin. Jangan sampai gadget malah merusak kasih kita. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Ya. Jangan-jangan nanti satu keluarga kalau mau ngobrol semuanya pakai gadget. Padahal tinggal ketemu aja. Ya. Ya. Tapi gadget ini juga sebagai sarana, kalau kita lihat salah satu tanda atau tanda bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Pada saat itu ditulis, mereka nggak pernah menyangka bahwa akan ada internet. Mereka tidak akan menyangka bahwa akan ada smartphone. Semua orang bisa mengakses. Tapi itulah, kita tidak bisa mencerna apa yang Tuhan pikirkan. Ternyata lewat internet, lewat gadget, penyebaran Injil pun juga bisa diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Next. Tanda akhir zaman. Ya. Banyak yang bertanya, kita sudah ada di akhir zaman, apa tanda-tandanya? Ya. Jangan kita berlarut-larut dalam tanda ini. Saya katakan tanda ini bukan untuk kita takut, tetapi kita kembali lagi aware. Sekali lagi harus waspada. Di sekeliling kita sudah ada. Tandanya apa? Yang lagi sedang hot dibahas, yaitu tentang peperangan. Dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7. Salah satu tandanya adalah peperangan. Dan peperangan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ada perang besar antara bangsa melawan bangsa, bukan hanya bangsa satu bangsa melawan bangsa satu bangsa, tapi berbagai macam bangsa melawan berbagai macam bangsa. Contohnya apa waktu itu? Perang salib tahun 1300-an Masehi. Ya, berlangsung berabad-abad. Tapi itu pun juga merupakan salah satu tanda akhir zaman. Mungkin akhir zaman di awal, sedangkan saat ini kita sudah makin ke akhir. Karena tanda-tandanya sudah kelihatan. Belum lagi masalah apalagi gempa bumi dan bencana alam. Kita akan melihat katanya mendengar dengeru gemuruh di langit. Kita akan mendengar gempa bumi. Kita akan merasakan gempa bumi dan bencana-bencana alam yang lainnya. Itu juga adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Ya. Lalu kelaparan di berbagai tempat. Penyesatan, nah ini saudara-saudara, juga merupakan tanda. Seperti Yudas tadi yang kita baca, akan ada pengejek-pengejek yang mengikuti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah roh pemecah belah. Dan akan ada Mesias palsu. Mesias palsu atau antikris itu muncul bukan dari kalangan seberang loh, bukan dari agama lain, ya, tetapi dari orang kita, agama Kristen, kalangan kita, tetapi mereka hanya beragama Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hanya mengenal dan tahu Kristus secara teori, tetapi tidak menyerahkan hati mereka kepada Kristus. Makanya saudara-saudara, kalau mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, jangan hanya percaya lewat akal aja, tapi harus hidup kita. Jangan hanya mengaku lewat mulut saja, tetapi harus kita percayakan hidup kita. Ya, sehingga kita jangan menjadi orang-orang yang anti kepada Kristus. Penganiayaan dan kemurtatan. Banyak orang yang sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita, dia sudah pindah, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu benar terjadi karena karena itu merupakan tanda akhir zaman. Selanjutnya, next.
manusia cenderung hidup di dalam tidak ada kasih. Hampir tidak ada kasih. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka pengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ini tipe-tipe orang di akhir zaman, manusia di akhir zaman. Itu tanda-tandanya. Nah, pertanyaannya apakah kita sendiri pribadi menjadi orang yang merupakan tanda akhir zaman, atau kita melihat orang lain yang menjadi tanda akhir zaman? Ya. Oh Pak, kayaknya saya ada juga ini 1-2 ya. Ya udah, mulai dari ini kita sudah tahu firman. Ayo kita bangun diri kita di atas dasar iman. Kita jangan mau menjadi tanda akhir zaman. Kita hanya bisa melihat, merasakan akhir zaman, tanda akhir zaman, tapi bukan diri kita yang menjadi tanda akhir zaman. Oke? Kehancuran ekonomi dunia. Yakobus 5 ayat 1 sampai 4. Ekonomi dunia berkali-kali sebenarnya terancam, tetapi Indonesia ya, kita bersyukur tinggal di Indonesia, ya, pemerintah yang cukup solid dalam hal keuangan, tetap kita tidak mengalami inflasi yang pernah tahun 2018 kalau nggak salah, tetangga kita Malaysia dan Singapura mengalami inflasi yang tinggi, tetapi Indonesia tetap aman-aman saja. Ya, Tuhan itu merupakan karunia kepada Tuhan untuk jemaat untuk warga Indonesia, untuk negara Indonesia. Tetapi yang dimaksud dengan tanda akhir zaman adalah ada satu permasalahan ekonomi yang sangat besar dan dialami bukan hanya beberapa negara, tetapi seluruhnya. Ya, untuk menghancurkan ekonomi, ya, bisa berasal daripada kesatuan ekonomi itu. Ya, ekonomi yang bersatu itu bagus. Tapi kalau ekonomi yang bersatu itu menjadi jelek atau menjadi rusak, maka rusaklah semua ekonomi. Maka dari itu pernah diprediksi, ya, euro yang terdiri dari seluruh negara perekonomian mata uang negara-negara Eropa itu bersatu, itu bisa jadi cikal bakal kehancuran. Karena pada saat euro hancur, bukan hanya satu negara yang hancur ekonomi, tetapi global terjadi. Ya. Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Tadi saya sampaikan bahwa hari yang terakhir, Matius 24 ayat 14, bahwa hari Tuhan akan datang, kesudahan segala sesuatu akan datang setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Bisa lewat kegerakan-kegerakan kerohanian, berita perkabaran Injil, ya, hujan pertobatan yang besar, dan juga kemajuan teknologi. Tapi dua hal itu kembali lagi, semua adalah merupakan salah satu tanda daripada akhir zaman. Kita jangan berlama-lama di tanda akhir zaman, yang penting semuanya sepakat bahwa kita ada di akhir zaman. Ya. Kita percaya ada kedatangan Tuhan Yesus kedua, kita percaya ada tanda akhir zaman. Ya. Apakah kita sudah berakhir zaman kita? Belum, masih tanda-tandanya. Nah, bagaimana akhir zaman itu atau kedatangan Yesus kedua kali? Kenapa kok Pak ada yang menulis dalam firman Tuhan dalam Wahyu bahwa akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus bisa diprediksi tahu kapan, dan juga ada yang bilang seperti pencuri. Ternyata GBI mencatat bahwa akan ada 2 tahap kedatangan Tuhan. Tahap yang pertama adalah pengangkatan. Kita diangkat, saudara-saudara. Ya, jadi tidak perlu saudara juga nanti yang mau diangkat harus diet, ya. Ya.
Nanti Bapak saya kagak angkat lagi, ya. Hati-hati yang perutnya sudah maju. Enggak. Karena kita menggunakan tubuh kemuliaan, saudara-saudara. Ya, ya, tubuh kemuliaan yang seperti Henok juga terangkat, seperti Elia juga terangkat, kita menggunakan tubuh kemuliaan. Ya, seperti ini, tapi kita menggunakan tubuh kemuliaan. Fisiknya sama, tetapi sebenarnya bukan tubuh yang fisik, daging yang bisa fana. Ya, jadi nggak perlu diet Bapak dan Ibu, takutnya nggak keangkat. Ya, pengangkatan. Nah, kita di dalam GBI tadi baru kita, bukan tadi ya, tadi ibadah pertama kita membacakan pengakuan iman. Nanti juga kita membacakan pengakuan iman. Tuhan Yesus akan datang kembali, akan ada kebangkitan yang kekal, akan ada hidup yang kekal, maksud saya, kematian yang kekal. Nah, itu merupakan pengakuan GBI terhadap akhir zaman. Karena ada banyak metode-metode nih akhir zaman. Pak, saya harus ngikutin yang mana nih? Saya dari gereja yang sebelumnya seperti ini. Saya dari pemahaman orang yang mengajar saya seperti ini. It's okay, semua juga tidak ada yang tahu. Tetapi lewat beberapa referensi kita GBI akhirnya memformulasikan seperti ini. Ya. Tetapi tidak ada yang salah. Kalau salah pun bukan berarti saudara murtad, ya, bukan berarti saudara nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Ini hanya metode, bukan tentang intisari, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang esensi itu. Next, tadi belum muncul ya. Pengangkatan atau rapture, atau dalam bahasa aslinya adalah parousia. Pengangkatan. Nah, siapa yang akan diangkat? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi, saya sudah melihat di sini muka-muka yang akan terangkat, ya. Tenang, saudara-saudara, barang-barang kita yang dipakai itu tetap tinggal di dunia. Ya, jadi kalau kita pakai perhiasan, nggak akan kebawa ke surga, ya. Ya. Penampakan Kristus atau Revelation, Apokalips, atau bahasa aslinya adalah Epifani. Ya, ini merupakan Kristus akan datang ke dunia, ke bumi ini, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ya yang tertarik lebih dalam lagi, gimana sih Pak kronologis akhir zaman? Nah, boleh nanti ikut pedalaman Alkitab, tapi enggak dalam khotbah ini. Saya hanya kasih cuplikan sedikit aja tentang pengangkatan, penampakan Kristus. Dan gereja kita, GBI, percaya bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum Kristus memerintah, atau kita sebut dengan premilenium. Ada orang-orang lain yang berkata setelah itu, setelah post milenial, milenium maksud saya. Nah, tapi kita percaya kita diangkat dulu. Baru kita datang kembali untuk memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Oke. Next. Apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri di akhir zaman ini? Dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 17, saudara nanti bisa baca di rumah. Ayat yang ke-11 katakan kita harus hidup saleh dan suci. Jangan sampai tanda akhir zaman itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kita harus hidup saleh dan suci. Maksudnya hidup saleh apa? Saleh itu tekun. Ya. Pasti gencetan, himpitan akhir zaman itu akan datang kepada kita. Keadaan tidak akan baik katanya. Dunia akan semakin buruk. Dunia akan semakin jahat. Tapi apakah kita tetap mempertahankan hidup kita yang salah ini? Nah, firman berkata dalam 2 Petrus 3 ayat yang 11, kita harus hidup saleh, hidup suci. Kalau ayat yang 10 dan sebelumnya ayat 10, kita melihat di situ tentang kesudahan segala satu atau akhir zaman, keadaan manusia pada akhir zaman. Apa yang harus dilakukan? Hidup saleh dan suci. Ayat yang kedua, maksudnya yang nomor 2, harus waspada dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Ayat yang 17, waspada.
Pak, kenapa kok manusia tidak lagi mengasihi ya? Saya melihat kok orang-orang tidak ada ketulusan dalam mengasihi. Kenapa kok orang-orang saya merasa udah nggak seperti dulu lagi? Artinya saudara sedang waspada. Sudah tahu, oh ini merupakan tanda akhir zaman. Artinya saya harus jangan lihat orangnya, tapi fokus kepada diri. Ya, sekali lagi, jangan lihat tanda-tanda itu hanya jadi pengingat, reminder kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah check yourself, evaluasi diri kita. Dari akhir zaman ini, jangan kita heboh, habisin waktu untuk ngomongin, wah perang Palestina dan Israel. Kita banyak ngomong, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi pertanyaannya adalah, are you ready? Apakah kita siap? Ya, yes I'm ready. Ya, itu dia. Amin. Saya percaya bukan hanya pasif, tapi kita semua harus siap. Amin. Dan ketiga, menjadi hamba yang baik dan dapat dipercaya. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita, setelah percaya Tuhan Yesus, kita diberikan talenta atau karunia yang diberikan. Apakah kita mengembangkan itu? Atau kita menjadi hamba yang malas, yang ya Tuhan terima kasih, saya udah menerima keselamatan, udah duduk diam, santai. Ya, ayo bergerak dari meja lagi, kursi saudara, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan dapat dipercaya. Apa yang kau miliki, talenta, karunia yang kau miliki, jangan kau simpan seperti hamba yang tidak setia. Disimpan, satu dikubur, tapi tidak dijalankan. Saya percaya kita adalah hamba-hamba yang menerima 3 dan hamba-hamba yang menerima 5. Diputer, ya bukan diputer akhirnya, wah saya harus cari bisnis nih Pak, gitu. Enggak, tetapi kembangkan itu setiap karunia. Kita harus bertumbuh maksudnya. Ya, bukan Kristen yang kerdil, yang stagnan, enggak ngapa-ngapain. Tapi harus jadi Kristen yang bertumbuh. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 juga berkata, haruslah engkau bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia. Betul. Keempat, memberitakan Injil. Ayo Bapak dan Ibu, kita harus jadi sarana orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mempercepat kedatangan yang kedua kali. Pak, saya kan belum kawin Pak, gimana Pak kedatangan kedua kali? Ya tenang aja. Ya, saudara akan dipinang oleh mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya, jadi apapun keadaanmu, baik masih single, double, ya udah punya anak banyak, tetap harus siap. Ya. Memberitakan Injil artinya kita harus menunaikan amanat agung. Seperti visi daripada GBI, menunaikan amanat agung. Dan perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita nggak banyak lama-lama tentang Injil karena sudah dibicarakan di Oktober kemarin. Dan kelima, kuasai diri kita dan jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Coba ada yang baca 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka dari itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ada yang? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Reminder buat kita, peringatan buat kita. Akhir zaman, jangan membuat kita semakin takut. Kuasai dirimu. Ya. Wah, kenapa Tuhan hari-hari semakin jahat? Kenapa orang-orang tidak tahu mengasihi? Kuasai dirimu. Don't look others, jangan lihat ke orangnya, tapi looks into yourself. Lihat kepada dirimu sendiri. Kuasai dirimu. Orang boleh marah, orang boleh seperti itu, tapi Tuhan, firman Tuhan katakan, kuasai dirimu. Supaya apa? Supaya jadi tenang. Wah, dengar berita perang ini, lihat korban-korban. Saya terus terang kalau saya lihat korban, hati saya juga gundah gitu kan. Tapi kita juga tidak tahu mana yang benar korban, mana yang bukan. Ya, karena kita nggak pernah lihat di sana langsung, benar gak? Ya, dan itu bisa jadi damai sejahtera kita hilang. Kita nggak bisa diri tenang. Maka saya ambil ayat ini, kuasai diri kita jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Dan terakhir, berjaga-jaga.
Kalau nggak salah minggu depan temanya adalah tentang berjaga-jaga. Nah, saya tidak akan lama-lama, tapi berjaga-jaga merupakan tindakan mutlak yang harus kita lakukan. Every time, setiap saat kita harus berjaga-jaga. Jangan lengah. Ya, jangan biarkan iblis menggunakan siasatnya 1001 cara akhirnya membuat kita mulai miring sedikit 1 senti, 1 mili dulu, 2 mili, 5 mili. Awalnya nggak kelihatan. Ya, kalau saya menjual alat ronsen, ya. Kalau beda 1 mili itu sangat berarti, saudara-saudara. Tapi kalau kita berjalan, ya mencong sedikit lah 1 mili nggak terlalu ini. Tapi kalau yang namanya presisi, karena artinya keselamatan itu kan presisi, ya tepat sasaran, betul nggak? Nah, kalau kita mulai melenceng maksud saya 1 mili, kelihatannya nggak kelihatan terlalu kelihatan, sedikit lah, coba sedikit, tetapi lama-lama tidak tahu, lama-lama kita sudah ada di 10 cm melenceng, bahkan 1 meter. Oleh sebab itu tetap berjaga-jaga, jangan biarkan iblis menipu kita 1 mili pun. 1 mili itu bisa nambah jadi 10 mili, 10 mili bisa tambah jadi 1 senti, dan bahkan sudah 1 meter. Kita akhirnya baru sadar, oh saya sudah jauh ya, harusnya di sini. Kenapa kok saya di sini? Karena engkau sedang lagi ditipu dan kita tidak sadar. Caranya gimana? Berjaga-jaga. Aware. Tuhan Yesus memberkati. Akhir zaman merupakan tanda, merupakan tujuan akhir daripada firman Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita semua sedang menanti-nantikan. Kita semua sedang menanti-nantikan. Tapi bersiap-siap, jangan hanya menantikan tanpa mempedulikan hidup kita. Tapi dengan kita bersiap-siap, kita cek kembali hidup kita. Ya, kita berkemas-kemas, selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil, kapanpun Tuhan akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami, hamba-Mu. Tuhan, mungkin kami sudah mulai terlena, kami lupa bahwa ada akhir dari zaman, bahwa Yesus akan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami. Kami tidak hanya mau mementingkan hidup kami yang ada di bumi ini, tapi kami akan memikirkan dan menantikan rahmat yang kekal itu dengan mempersiapkan diri kami. Tuhan, dari akhir zaman ini kami juga tahu bahwa Tuhan selalu setia akan janji-Mu. Tuhan selalu menggenapi setiap janji-janji yang ada dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, ini kami serahkan hidup kami. Kami mau Tuhan kembali seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau hidup saleh, hidup suci. Kami mau Tuhan berjaga-jaga. Kami mau tetap berpegang teguh. Kami mau Tuhan hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Tuhan, akhir zaman tidak akan membuat kami takut seperti orang-orang dunia. Tapi akhir zaman membuat kami semakin teguh berpegang pada Engkau. Tuhan, Engkaulah satu-satu harapan kami. Kami tidak mau Tuhan menghakimi orang bagaimana mereka menjadi tanda-tanda dari akhir zaman. Tapi kami mau selalu melihat ke dalam diri kami. Selalu lihat Tuhan ke dalam diri kami. Tuhan, kami mau menjadi hamba-Mu yang setia. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami kekekalan. Setiap upah-upah yang Tuhan berikan, kami akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi hamba Tuhan yang setia, taat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita